Abang, abang, tukang tipu abang ini macam mana bang? Apa sih? Betul kah? Nah, kalau begitu, Macam mana nih bang? Bapak dan Mbak ini orang yang ke-23 yang sudah kena tipu oleh dia. Banget bisa tak sini, Ros. Ros. Aduh bang, rekaman. Ibu, kenapa Ibu? Ibu bakal balik ke Indonesia. Alif tahu dari Natasha, Be. Nanti kalau Ibu udah pulang, kita sama-sama jemput ke bandara ya, Be. Enggak. Kalau lu menyebut silakan. Kalau gua perempuan udah ngambek nggak bakalnya pakai gue nyebut segala macam. Jadi bangga, mangkak. Ya Allah, terima kasih telah mengabulkan apa yang menjadi keinginan hamba terbesar selama ini. Jadikan hamba manusia yang bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu. Semoga perjalanan Ibu lancar, ya Allah. Selamat ya Allah, sampai kami dipertemukan. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Babe dibukain hatinya. Dan kalau misalnya Ibu punya kesalahan, semoga Babe maaf. Assalamualaikum. Mas Alif, kenapa Mas Alif kok kayaknya murung? Enggak, Mbak. Kebahagiaan saya tuh akan lebih lengkap kalau sebenarnya Babe mau ikut jemput Ibu ke bandara. Mungkin Bapak butuh adaptasi kali sama keadaan sekarang, Mas. Maksudnya gimana? Ya bapaknya Mas Alif sama Ibu kan udah lama sekali kan mereka nggak pernah ketemu. Iya sih. Sekali lagi saya ucapin makasih ya Mbak ya. Udah mau repot-repot bantuin saya nyari ibu saya. Ya Gita. Iya, saya tahu. Ya udah, iya ya. Oke, ya. Semoga perjalanan kita lancar jemput Ibu ya. Amin. Bismillah. Bismillah. Liposuction alias dot lemak. Au, ini cocok buat kamu Nur. Berarti gue gak perlu lagi tuh minum obat pelangsing. Kurus kagak, moncor doang gue. Auto langsing nih mah. Mbak Nur. Surprise. Hah? Gak kaget? Aku punya sesuatu loh. Apaan? Tadang. Ngapain lu ngasih gue kopi susu? Loh, ini jamu Mbak Nur. Ini yang Wildan ceritain. Jamu ini bisa bikin singset, bisa bikin langsing. Testimoninya udah banyak loh Mbak Nur. Nih, saking pada langsing ya. Ada orang yang bodongnya sampai pada keluar tuh. Minum gini langsung kecil. Iya. Percaya nggak? Enggak. Kok Wildan juga jadi nggak yakin ya? Aduh, Wildan ini tahu apa soal jamu? Coba lihat sini. Sini lihat. Pahit banget kayak daki. Ih, jamu apa kayak gitu? Iya. Nggak bener itu loh Mbak Nur. Jangan mau. Mbak Nur, mending percaya sama Kentos aja. Kentos udah paketin jamu langsung dari ramuan Putri Solo. Jamu asli. Dari lihat doang udah pahit kan? Mau lihat nggak? Kak, Ih, jamu ini ramuan asli dari Putri Solo. Konon kabarnya, setelah minum jamu ini, perut langsung lempeng. Hebat kan? Kayak tol Cipali. Iya, bahkan ada jaminan. Hanya boleh ada polisi tidur 3. ya itu nggak mungkin kayak gitu Mbak Nur. Jangan percaya. Itu cuma akal-akalannya Mas Kentos doang.
Udah Pak. Jangan ngomong sembarangan ya. Saya nggak bohong, Mbak Nur. Dedek Gemoy, percaya sama Kentos. Dulu, waktu ibu saya habis melahirkan, minum jamu ini nggak nyampe 30 menit langsung lari. Wah, Wah, olahraga berarti itu. kabur dari rumah sakit. Ngomong sembarangan, tak jambak-jambak nanti mulutnya ya. Bayar. Udah ini ya. Nih nanti Mbak Nur, Apa? nanti Mbak Nur, cobain punya saya ya. Ini aja Mbak Nur. Punya saya. Saya duluan. Mbak Nur. Aku lelah jadi wanita sempurna. Kalian bisa stop nggak? Aku mau bikin statement. Statement. Apa? Aku nggak mau minum jamu kalian. Aku maunya sedot lemak. Biar kalian bisa sedot dosa sekalian tuh biar ringan-ringan badan gua. Sudah, pada kerja. Loh, tapi ini susah nyarinya loh. Bodoh amat lu. Kamu sih? Ini apa lagi? Nggak mau jamu. Mas Wildan, udah belum gelasnya? Terus bayar ya. Saya mau keliling lagi nih. Jangan utang mulu dong, bayar. Beli jamu belum bayar. Ya udah kalau Udah. Ngisin-ngisinin. Hei, bayar. Kismin. Ngapain sih gituin gua mau? Gimana? Jadi kan? barangkali mbaknya berminat. Ini lagi. Apa ini? Promo sedot menyedot, Mbak. Promo sudah menyedot. Sepertinya ini yang aku butuhkan. Bisa disedot semua sampai keluar. Silakan, Mbak. Berarti ini maksudnya apa ya? 450.000. Oh, itu 450.000 per 5 meter kubik. Di Jakarta biayanya udah standar, Mbak. 450.000? Kan 5 meter per kubik. Lemak siapa yang panjang sama matang? Ini maksudnya gimana ya? Kalau saya mau, sakit gak? Selama ini saya belum pernah dengar sih sepiteng yang jadi kesakitan. Sepiteng? Orang tua mana yang tidak namanya anak sepiteng? Maksudnya gimana sih ya? Sedot tinja, Mbak. Ya emang sih 70% partikel dalam tubuhku tinja, tapi kayaknya nggak pakai sedot WC juga deh. Hei, wanita muda. Kalau dagang itu yang bener dong. Masa promosi-promosi masalah tinja, biasanya juga akan ditempelin ke tiang listrik. Ngapain pakai dijajahin kayak gitu? Hello. Wow. Ini Jakarta, Mas Kentos. Emang di kampung. Jalannya masih nyeker. Di Jakarta itu semua pakai promo. Oh. Ya tapi kan nggak ada pengadilan juga dong, kayak ngada-ngada gitu. Yaudah, Mas. Kalau nggak mau, nggak usah ngegas dong. Wah. Rumahnya tanjakan ngegas. Iya, halo. Ya. Ya, makasih ya infonya. Thank you. Ya, Mas, sorry banget, Mas. Baru Kenapa, dapat Mbak? kabar. Kita telat. Maksudnya gimana? Pesawatnya udah landing dan katanya para penumpang udah keluar dari ruang arrival. Dan katanya para TKW-nya udah pada pulang. Jadi gimana ya, Mbak ya? Maksud saya bisa ketemu sama ibu saya di mana gitu? Coba kita pikir positif aja, Mas. Mungkin ibu langsung pulang. Nggak mungkin sih, Mbak, karena ibu nggak pernah kontak saya atau kontak Babe. Kalau Mas Alif coba aja telepon Bapak, mungkin nggak? Saya coba ya, Mbak ya. Ya, tanya aja. Ya, saya cari tempat untuk berhenti dulu sebentar. Hidup.
Ngeteh mulu. Kapan ngopinya gue? Mana di... Siapa sih lagi? Salah. Halo? Kenapa, Lip? Ibu udah pulang ke rumah belum, Be? Kalau nanya gua, belum lah. Belum. Ya udah deh, Be. Makasih ya, Be ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gua kira bini gua kan yang telepon. Si Alip. Perempuan. Pakai ngambek. Lelaki mah kecil kalau diambilkan sama perempuan. Buktinya nih, gue mau ngopi, airnya kagak, ngeteh lagi. Duh, si Alip lama pulangnya lagi. Mas, Ibu pulang kemana ya? Mas, saya coba bantu ya. Saya coba bantu lacak keberadaan Ibu Halimah. Saya bisa cari tahu dari teman-teman penumpang yang satu pesawat sama Ibu. Tenang. Bisa ya, Mbak ya? Iya, saya coba. Makasih, Mbak ya. Maaf saya udah ngerepotin banget nih, Mbak. Enggak kok, enggak. Natasha belum datang. Udah telepon belum? Udah Pak, tadi ngabarin udah on the way. Makin lama Natasha itu makin gak profesional. Gimana kita mau menang, Pak Yan? Kalau tim kita aja nggak solid. Pak Yan, saya yakin Pak, Natasha itu terlambat pasti karena lagi sama Alif. Gimana kamu? Ya udah, nggak usah mampir kantor, langsung ke pengadilan ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, 5 menit lagi sidang akan dimulai. Silakan masuk ke dalam sambil menunggu Pak Hakim memasuki ruang sidang. Ya, baik Pak. Oke, Pak. silakan. Silakan. Silakan duluan Mas Alek. Git. Natasha mana sih? Gue, Mas. Ayo Mbak Natasha cepetan. Mas Andre udah mulai gerah nih. Git, hei. Lihat jam kamu, Git. Git, lihat jam kamu. Jam berapa ini? Masa dari tadi on the way? Aku ini leadernya. Harusnya minimal dia datang lebih duluan dong daripada aku. Bareng lah kalau nggak. Nggak bener lama-lama Tasya nih. Pak Yan harus tahu nih. Ya, halo. Pak Yan, saya sekarang ada di depan ruang sidang. Tapi Natasha belum juga datang loh Pak. Padahal sidang dimulai 5 menit lagi Pak. Nah, yang benar. Loh, saya udah bilang langsung aja ke pengadilan. Iya, masalahnya sekarang kan saya leadernya Pak. Seharusnya Natasha respect dong sama saya. Datang duluan atau minimal bareng gitu. Tapi sampai sekarang Natasha belum juga datang Pak. Ya udah, tunggu ya. Oke Pak Yan, terima kasih ya. Lima menit lagi loh. Natasha masih juga belum datang. Gimana mau mulai sidangnya? Mbak mau langsung ke ruang sidang ya, Mbak? Iya, Sebentar Mbak. Ini tutupnya gimana, Mbak? kunci Mas. Udah. Oke. Bukan ya. Bener nih. Iya kayaknya ini bener deh. Kayaknya rumahnya Darsi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aci? Ima? Iya. Ya ampun. Kejutan banget kamu datang ke sini. Ayo duduk dulu. Kamu udah hebat banget ya, Ci. Kenapa? Maksud kamu dulu aku kere, sekarang? Ya, ada hasilnya juga ya jadi TKW. Alhamdulillah banget. Kalau aku nggak jadi TKW, satu perhiasan pun aku nggak punya. Tapi yang terpenting mah, kamu sehat ya, Ci. Iya, alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong kamu kok kelihatannya lemes banget sih? Enggak, karena kecapean aja. Kan pesawatnya juga berjam-jam, Ci. Jadi kamu baru aja datang dari Arab terus langsung ke sini? Iya? Maaf ya Imah, bukannya aku nggak suka kamu datang ke sini. Tapi kenapa kamu kok nggak langsung ke rumah kamu dulu? Ke keluarga kamu maksudnya? Enggak. Ci, kalau boleh ya, bisa nggak semalam ini aja aku numpang di rumah kamu? Karena aku tuh sudah nggak punya lagi keluarga di Jakarta. Boleh banget dong Imah. Ayo masuk. Terima kasih ya, Ci. Iya, yuk. Jam berapa ini? Kenapa kamu telat? Ya makin telat nih kalau kamu masih bawel di sini. Tas, aku ini leader kamu. Harusnya kamu datang lebih awal dong. Atau minimal kita bisa datang bareng. Saya ada urusan tadi. Kan bisa handle duluan. Of course. Tapi kamu tim aku. Ya oke, I'm sorry I'm late. Gak perlu. Kamu sebenarnya ada hubungan apa sih sama Alif? Perasaan urusan mediasi kita belum mulai deh. Gini. Saya mohon maaf Mas Andre. Mbak Tasya ini tadi bantu saya dulu. Dan saya minta maaf juga Mbak, gara-gara saya kerjanya terbengkalai. Gini nih, kalau pengacara makin dekat sama mediator, gimana kita mau menang? Mas, ruangan sebelah sana. Jadi nggak enak deh. Nih, minum dulu tehnya. Cobain juga kuenya. Kok repot-repot, Ci? Gak apa-apa. Yuk. Oh ya Imah, aku sampai lupa mau kasih tahu kamu. Aku sempat ketemu loh sama anak kamu si Alif itu. Ketemu di mana? Terus keadaannya gimana? Sekarang udah gede ya. Ganteng banget anak kamu itu. Alhamdulillah ya Allah. Tapi aku mohon ya, Ci. Jangan bilang Alif sama Bang Malih kalau aku sudah ada di Indonesia. Loh gimana sih Imah? Kayaknya kamu kangen banget sama anak kamu. Tapi kok kenapa nggak mau nemuin? Hah? Ceritanya panjang, Ci. Ya Allah, Ibu ada di mana sekarang? Yaudah, mandi ya. Tapi jangan keseringan mandi. Pilek bisa loh. Udah ya. Siapa sih lagi nih? Aduh. Bentar. Dah. Halo Alif. Halo, Assalamualaikum Be. Waalaikumsalam. Be, Ibu udah nyampe rumah belum Be?
Kalau nanya gua sih, mana gua tahu. Kalau emang dia udah pulang nggak mungkin. Lu pengen nanya ke gua, yang macem-macem aja lu. Iya, tadi rencananya Alif yang mau jemput ke bandara. Cuman masalah di kantor lagi ribet, Alif kagak bisa ninggalin kantor. Jadi Alif kagak bisa ketemu sama dia deh. Jangan dibiasain kalau orang udah ngambek dijemput. Jadi bangga, antepin. Gimana pulang kayak kagak. Kalau perlu gua kawin lagi. Kita kan ngapa sih? Jadi menurut Babe, ibu di mana ya Be sekarang Be? Kalau gua tahu gua tabu nanya elu. Lagi biarin aja dah. Jangan dibiasain perempuan ngambek. Dibawa pulang, bangga besok-besoknya. Antepin. Udah ya. Tutup. Alif itu pas ketemu sama aku kelihatannya kangen banget sama kamu. Tapi nggak kelihatan kok kalau marah sama kamu, Imah. Ya, mungkin Alif seperti itu. Cuman aku perlu waktu, Ci. Kayaknya nggak mungkin. Kemana ya Ibu? Oh iya, temennya Ibu, Bu Darsi. Apa gue tanya dia aja ya? Ya Allah, Imah, pas banget. Alif nelpon. Ci, jangan bilang aku di sini ya, Ci. Halo, assalamualaikum Alif. Waalaikumsalam Bu Darsi. Bu Darsi ini Alif, anaknya Bu Halimah. Masih inget nggak? Iya, kenapa Alif? Aduh nih, saya mohon maaf mengganggu Bu Darsi. Enggak kok, nggak ganggu. Ada apa ya? Gini Bu, saya dapat kabar kalau ibu saya tuh udah ada di Indonesia Bu. Oh, alhamdulillah. Saya mau nanya sama ibu. Ibu saya sempet hubungin Bu Darsi nggak ya? Atau mungkin ibu saya pernah bilang kalau dia udah sampai Indonesia, sampai Jakarta, dia mau kemana ibu? Pernah dikasih tahu nggak ibu? Enggak kok, Liv. Ibu kamu nggak hubungin saya kok. Saya boleh minta tolong Bu? Iya, apa Liv? Gini Bu, nanti kalau misalnya ibu saya nelfon Ibu Darsi, atau mungkin Ibu Darsi dengar kabar tentang ibu saya, boleh tolong hubungin saya ke nomor ini Bu? Iya Liv. Nanti saya akan kabarin kamu ya. Makasih banyak ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ima, Alif kangen banget sama kamu. Ingin ketemu. Iya, tapi dari mana Alif tahu kalau aku udah di Jakarta, Ci? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyari apa ini anak? Ibu udah sampai? Ibu yang mana? Ibu Alif lah, istri Babe bagaimana sih? Ngapain dia pulang? Gue nggak tahu. Udah kemana kayak masih bodo amat. Alif serius, ibu udah nyampe belum? Alif khawatir nih. Belum, kalau udah nyampe mah kedengeran. Dibilangin heran. Pulang kerja mah pakaian ganti, jangan nanya emak lu. Ya masalahnya kan si ibu kan udah pulang dari luar negeri. Nah kalau kenapa-napa nyasar tuh bagaimana kan Alif juga khawatir. Sayang sama ibu lu. Susul ke sono. Anak gua kalau ngederek kata orang tua, lu lihat gua kawin lagi. Duit gua banyak, rumah gua gede, ngapain? Iya, tapi kan ini masalahnya kan ibu kasihan, Be. Lo salah dia sendiri. Ngapa dia pergi? Kalau merasa dirinya mau dia ketemu gua, pulang. Kan, tadi sakit tangan gua kan? Alat, biarin gua alat lo giniin Babe gue. Terus sumpahin. Udah gajian belum? Belum, beneran nih, Beb. Lah, ini udah akhir bulan, masa belum gajian? Tanggal berapa sekarang? Cek dulu tanggalan, makanya belajar baca. Biar gua nggak baca tapi gua galak. Bilangin ya.
Apa ibu nginep di hotel ya? Tapi hotel mana? Atau jangan-jangan ibu ke rumah saudaranya? Tapi kan ibu gak ada saudara lagi. Kemana ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Alif. Gimana? Ibunya udah sampai di rumah? Belum, Mbak. Saya juga nggak tahu kemana. Pergi kemana ya, Mas ya? Saya juga nggak tahu, Mbak. Saya telepon teman-temannya juga pada nggak tahu. Tadi saya juga coba telepon rekan-rekan TKW yang satu pesawat sama ibunya Mas Alif. Tapi mereka kayaknya nggak tahu juga sih ibu kemana. Iya, Mbak. Saya mau ngucapin terima kasih banyak ya, Mbak. Udah mau repot-repot tanyain ke teman-teman yang lain. Ya ini kan ibunya Mas Alif. Maksudnya saya tuh kan punya akses. Jadi kebetulan bisa gitu bantu untuk cari tahu tentang ibunya Mas Alif. Aduh, hampir aja gue keserimpet omongan. Saya juga minta maaf ya, Mbak. Gara-gara Mbak bantu saya untuk nyari ibu saya dan mau jemput ibu saya, Mbak gagal jadi leader di kasus berikutnya. Nggak apa-apa ya, ambil hikmahnya aja Mas. Jadi saya punya waktu untuk bisa bantuin Mas Alif cari ibunya. Iya. Terima kasih banyak ya, Mbak. Sama-sama Mas. Ya udah kalau gitu. Selamat istirahat Mbak Natasha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok gue jadi ikutan khawatir ya? Bang Oding, kalau Bang Oding malam ini nginep di sini lagi, tidur di lantai ya? Di lantai? Tega banget lu, John. Masa gue tidur di lantai? Hah? Kalau gue masuk angin gimana? Paru-paru gue basah. Mau tanggung jawab? Aduh, makanya Bang Oding sama istri jangan macam-macam. Gak usah nipu-nipu. Jadi Ijon juga yang kena repotnya. Macam-macam siapa? Yang nipu siapa? Gue yang ditipu. Dianya aja nggak percaya. Marah mulu bawaannya. Males gue. Nggak percaya. Mendingan gue pindah ke lain hati deh. Hah? Apa? Gue pindah ke lain hati. Gue pindah ke hatinya si Lilis. Tau rasa deh. Waduh, bener-bener nih orang nih. Makin ngaco. Masalah satu belum kelar. Udah mau pindah ke masalah lain. Sadar Bang. Istri lagi ngambek tuh. Lagi pula Bang ya. Udah deh. Jangan pungguk merindukan bulan. Cek Lilis kagak naksir sama abang. Sok tau lu, John. Yang namanya jodoh kita kan yang tahu. Siapa tahu aja. Emang dia tuh ditakdirkan buat gua. Hah? Bakal jadi pasangan hidup. Waalaikumsalam. Ros? Iya. Kenapa tuh, Ros? Aduh maaf ya, warungnya teh udah tutup. Makanannya juga udah pada habis. Maksud kedatangan Ros ke sini bukan nak beli makan. Tapi kan Ros sedang rezeki masalah dengan Bang Oding. Jadi Ros nak tumbang tidur. Maksudnya mau nginep di sini teh? Aduh gimana ya? Ros bukannya nggak boleh, cuma tapi kan dalam rumah tangga itu emang biasalah ya kalau misalnya bertengkar. Bukannya lebih baik kalau misalnya ada masalah harus diselesaikan ya baik-baik. Jangan kabur-kaburan Atuna. Memang lah biasa kalau ada masalah. Tapi Ros ini bukan nak kabur. Tapi Bang Oding tuh, Lilis tahu sendiri lah. Dia banyak sangat, bertuah sangat. Banyak sangat kelakuannya. Terus apa namanya, terus kalau pulang ke rumah nanti tak bisa kasih pelajaran ke Bang Oding. Suka-suka hati dia aja.
Boleh lo tolong aja Lilis. Terus semalam 2 malam aja. Kalau gitu duduk sebentar ya. Kasih Lilis. Bener-benernya orang ya. Istri lagi ngambek gak ada pikirannya. Malah ngejar cewek-cewek lain. Apain lagi? Sosokan pakai ngambek, sekarang nelpon. Cewek memang begitu. Lilis. Tuh. Gue bilang juga apa? Jodoh gak kemana-mana. Lilis. Gak mungkin ah. Ini jelas-jelas. Gak percaya? Beda, mesti pikirin ya. Kok bisa sih? Assalamualaikum, Neng Gelis. Waalaikumsalam, Kang Oding. Ini ada apa kok tiba-tiba nelpon Kang Oding? Ayak naon? Maaf atuh, apa bisa ke rumah saya hari ini? Ke rumah Neng Gelis? Gak salah dengar aku nih. Iya nih. Lu nggak boleh denger yang ini, rahasia. Rahasia? Ya udah kalau begitu, makasih banyak ya, minta tolong ya Kang. Iya. Oh, iya. Assalamualaikum. Berair itu HP. Ntar gue bilangin ke Haji Mali. Kalau gue habis telepon sama Neng Gelis, disuruh ke rumahnya. Biar makin panas dia. Ah, ini mah akal-akalan lo bang. Lo nyawa orang kan buat nelfon lo. Akal-akalan gimana sih? Kan lu denger sendiri tadi, gue usah pikirin. Iya juga ya. Banget. Sana. Lilis. Iya. Bau ros tak sedap. Harus numpang bilik mandi boleh? Oh, boleh atuh. Silakan. Terima kasih. Iya. Udah ditelepon. Gak salah denger apa gue nih? Gue gak mimpi kan? Wah gawat nih. Gue harus ke rumah Haji Malin nih. Harus laporan ini. Masa iya sih Celis nelfon si Bang Oding malam-malam? Ngajak ke rumahnya lagi. Aduh gawat. Assalamualaikum. Pak Haji. Haji Mali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabar dulu ah. Pak Haji. Wah, Bang Ijon. Pak Haji. Pak Haji. Lip, Babi lo mana? Babi lagi sakit, Babi lagi gak enak badan, tidur. Aduh, pakai tidur lagi. Ini ada berita penting, Lip. Berita apaan? Itu Bang Oding. Kenapa Bang Oding? Bang Oding ditelepon Lilis. Disuruh ke warungnya malam ini. Tuh, lu bayangin coba. Warung kan tutup malam-malam. Mau ngapain mereka? Ya, jangan seujon dulu kali Bang Ijon. Siapa yang seujon, Lip? Gue denger dengan kuping gue sendiri. Tunggu gini ya. Ini pertama ya. Ini bukan urusan. Masih penasaran nih. Hari kangen apa sih? Kok sampai nyuruh ke rumahnya? Assalamualaikum. Neng Gelis. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Neng Gelis. Ayo, masuk lah. Ayo duduk dulu, ayo masuk. Yes. Ayo silakan, sekarang duduk. Iya Neng. Tumben. Kok tiba-tiba Neng Gelis suruh gue datang ke sini ya?
Apa sih? Gue sih penasaran. Udah gitu, gue udah nyampe, langsung suruh masuk. Kayak orang kebelet gitu. I know. Kayaknya dia baru tahu nih, kalau gue tuh bener-bener yang cinta sama dia. Dan dia udah mulai sadar. Apalagi sekarang kan, Haji Mali udah mundur, karena bininya mau datang. Jadi Neng Lis yakin kalau gue nih bakal bisa jadi pendamping dia. Yes. Lis, lama banget ya? Ngapain di dalam? Pasti dia sedang bersolek, dandan. Biar nanti gue gimana gitu ngeliat dia. Oh yakin nih, ini bakal ada sesuatu jeger. Neng Lis, gimana sih? Jangan lama-lama dong. Kan Kang Uding takut di sini sendirian. Temanin dong. Neng Gelis. Siapa Neng Gelis, Terus? Apa boleh ke sini? Memang lah abang nih gatal. Tahuan kan? Apa boleh buat sini? Mana Lilis? Tadi. Boleh apa bang panggil Lilis? Tadi Neng Lis tuh telepon abang, sudah abang datang ke sini. Tipu kan? Iya kan? Tipu terus. Abang memang buaya. Tanya, tadi Neng Lis telepon Kang Uding kan suruh ke sini kan? Tadi kan handphonenya dipinjam sama Ros. Memang ketahuan kan? Harus datang sini. Bila, abang balik. Tanah. Lo nggak balik, tapi nak tanah balik pulang rumah. Bila. Memang betul aja punya laki. Bukan. Abang nggak ada Bila. Mana ada? Tak tulis. Pergi. Terus, ada balik terus. Memang sampai hati lah Bang Uding ni. Jauh-jauh lah dari Malaysia datang. Disia-siakan je lah. Memang gatal punya laki macam tu. Laki tak tahu diri. Abang tak mau tidur seorang di rumah, Ros. Ros, abang takut, Ros. Tak sudi. Aduh, buaya kena batunya. Niat hati mau ngerayu Cek Lilis. Kena murka istri. Emang enak. Wadidaw. Kalau gue perhatiin sih, kelihatannya si Alif masih kesian mamanya. Tapi kalau gue mah enggak. Sekali lagi enggak. Pagi-pagi udah bengong, ntar gantengnya hilang loh. Alah, bisa ngomong lo. Siapanya melongo, gua kagak melongo. Lagi mikirin ini hujan apa kagak. Udah cepetan, udah siang. Terang begini. Ya siapa tahu ntar sore hujan. Udah sekarang udah sore berangkat telat. Ntar dulu. Ada pengen ngomong. Maksud gue begini, kalau namanya kita kerja sama orang, disiplin. Pertama disiplin waktu. Iya benar. Jadi gaji kita nanti ngikutin. Nah, jadi Ali pengen ngomongin. Kalau misalnya lu telat, kayaknya diomelin bukan lo doang. Termasuk karyawan yang lain diomelin. Intinya sih. Belajar disiplin. Anak tuh belajar disiplin. Sama kerjaan, sama orang tua juga begitu. Kapan ngomongnya Alif? Udah siang. Ntar ngomong aja. Ntar sore aja kalau udah pulang. Ya udah dah. Ya udah. Doain tapi ya. Iya. Doain siapa? Ya ilah yang lu minta tadi masuk gua lupa sih, Li. Doain ibu, biar cepet ketemu. Iya, udah cepetan jalan. Bener. Iya, udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duit. Ya pakai ditanya amat. Daripada ditanya duluan, nanya duluan. Ya mari sini. Hei. Tapi pegang duit. Kagak. Ya sama, Alif juga pegang duit. Assalamualaikum. Aduh. Gue jadi kasihan Mas Alif itu. Dari masih kecil, ditinggal mbaknya. Ya mudah-mudahan aja bini gue biar cepat ketemu sama anak gue. Sekarang udah gede banget, udah kerja lagi. Sampai sekarang belum pernah ketemu. Gue juga gimana ya? Tapi kalau emang jodoh pasti dia pulang. Lip, hati-hati ya bawa motor, banyak mobil.
Mas Alif? Mas Alif udah datang. Dina istri saya mau ngobrol sama Mas di kantin. Mungkin mau sekalian mediasi kali. Mas bisa? Kantin ya? Iya. Oke, kalau gitu. Yuk, mari ke sana. Mbak Dina, apa kabar? Saya Alif, mediatornya. Oh iya, saya Dini, bukan Dina. Saya adiknya. Oh, maaf. Saya Dina. Mas Alif aja bisa salah. Sama Mas, saya juga. Saya mohon maaf banget ya, soalnya muka kalian tuh mirip banget gitu. Mohon maaf. Iya, saya juga kembar. Kami soalnya cuma beda 5 menit lahirnya. Ya, kalau Mas Alif salah kan wajar, baru pertama kali ketemu. Kalau kamu kan udah lama, Lex. Lah, kita kan baru married 2 bulan sayang. Jadi wajar loh kalau aku salah-salah. Ya nggak Mas? Nggak wajar sih Mas, karena kan namanya suami istri harus saling tahu gitu sebelum mulai pernikahan dan apalagi sudah. Nah, denger tuh, 2 bulan tuh lama tahu. Maaf, kau udah pada ribut ya? Terus Mas Alif tugasnya ngapain? Tengahin dong. Mediator kan? Nah, ini nggak lagi berantem kok, kita justru lagi mau mulai mediasi dan ya gini, Mbak Dini dan Mas Alex kan udah jauh-jauh kesini. Mbak Dini. Oh, sorry. Kalau gitu saya pindah dulu ya kakak dulu. Oh iya. Maaf, saya masih agak bingung. Selalu duduk. Mbak Dina dan Mas Alex ini kan sudah jauh-jauh datang ke sini, sebaiknya juga kita mulai mediasi ini dengan tenang, dengan sabar. Biar kita cari jalan tengahnya, biar nggak ribut-ribut seperti ini. Oke? Mbak Tasyanya mana ya? Kenapa harus nanya itu ya? Kebetulan leadernya di kasus ini adalah saya. Dan kasus seperti ini saya biasa kok nanganin sendiri. Jadi silakan dilanjut Mas Alif. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah saya baca kasusnya, setelah saya pelajari, ada baiknya kenapa nggak Mbak Dini mungkin tinggal pisah rumah dulu dengan Mbak Dina. Aduh, nggak bisa Mas. Saya itu kan dari kecil udah tinggal bareng. Terus sekarang orang tua kita tuh udah meninggal. Kasian kan Dini kalau tinggal sendiri. Kalau ada apa-apa gimana? Benar apa yang dikatakan. Mas Alif. Mas Alif itu sepertinya belum paham kasusnya. Mereka berdua itu sudah tinggal sejak lahir. Dan sekarang sudah besar mau dipisahin gitu aja. Gini Mas Andre harus mempelajari hukum pernikahan. Ya. Mbak Dini. Mbak Dina ini dengan Mas Alex ini kan sudah menikah. Mbak Dina ini punya tanggung jawab terhadap suami. Sementara Mbak Dini ini masih single dan punya masa depannya sendiri gitu. Jadi ada baiknya memang mereka untuk sementara waktu tinggalnya berpisah dulu. Biar rumah tangganya juga tidak jadi salah paham gitu Mas Andre. Duh, Din, gimana kalau kita tinggalnya pisah? Masalahnya sebenarnya bukan kita pisah atau enggak ya. Aku tinggal pisah juga. Kalau kita ketemu sama Alex, dia bisa aja macam-macam lagi sama aku. Nah, bener tuh. Apaan sih? Kan cuma salah orang doang. Malah disangka modus. Ih, salah orang kok tiap hari. Ci. Apa itu? Ci, ini ada sedikit oleh-oleh dari Arab, Ci. Semoga kamu suka ya. Ah, kamu ini repot-repot. Makasih ya. Ci, ngomong-ngomong, di daerah sini ada penginapan yang deket-deket nggak? Loh, kamu mau ngapain? Kamu nggak betah ya di rumah aku? Bukan, Ci, tapi aku tuh nggak enak sama kamu. Udah kelamaan nanti di sini nginepnya. Udah nggak apa-apa, kamu di sini aja ya. Anak aku kan sekolahnya di luar kota, jadi aku sendirian di rumah. Kamu tuh baik sekali, Ci. Makasih banyak ya, Ci. Ya karena kamu dulu juga baik banget sama aku. Tapi tolong banget ya, Ci. Kalau seandainya ada yang mau disewakan penginapan di daerah sini ya, Ci, kasih tahu. Oh iya, waktu itu ada yang bilang sama aku
ada kontrakan di sekitar sini. Nanti coba aku tanyain ya. Iya Ci, makasih banyak ya Ci. Tapi bisa nggak kalau ditanyainnya sekarang Ci? Oh, iya. Sebentar ya. Ya. Maaf ngerepotin terus. Nggak apa-apa. Sebentar, saya angkat telepon dulu, penting sekali. Assalamualaikum Bu Darsi. Waalaikumsalam, Liv. Ya, ada info apa Bu Darsi tentang ibu saya? Alif, sebenarnya ibu kamu ada di rumah saya sekarang. Yang bener Bu? Iya beneran. Maaf ya Liv, harusnya saya kasih tahu kamu lebih awal. Tapi karena ibu kamu gak bolehin. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih Bu Darsi, infonya Bu Darsi. Tapi Liv, kamu mesti cepet-cepet kesini ya. Takutnya ibu kamu nanti keburu pergi ya. Yaudah gini aja Bu Darsi, setelah saya kerja saya langsung ke sana. Saya minta tolong dikirimin alamatnya Bu Darsi. Iya. Terima kasih banyak Bu Darsi. Iya sama-sama. Buruan kesini ya. Iya. Gimana Ci? Ada? Ada. Orangnya lagi ke warung. Sebentar lagi kesini. Tunggu ya. Iya. Makasih ya Ci. Sebentar ya. Saya tadi lagi ngerebus air. Bentar ya. Saya mohon maaf banget tadi saya angkat teleponnya soalnya penting sekali. Duh, Mas Alif, saya buru-buru nih, udah gak ada waktu lagi. Jadi saya tinggal dulu ya. Misi Mas Alif, Mas Andre. Mari Mas, Mas Alex ini minta maaf. Kak, saya telepon bentar. Lama itu. Lihat tuh, profesional sedikit dari moderator. Mbak Dina, Pak. Belum dibayar lagi. Aduh. Tekor nih. Mas Alif! Mau kemana? Jam segini udah pulang. Mas Alif! Hei! Diajak ngomong loyor aja, hei! Mas Alif! Wah ilah, udah kayak kedebong nganyut, nyelonong aja. Kan saya lagi nanya ini. Mas Alif mau kemana? Jawab aja dulu. Jangan dulu. Sok sibuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf siapa ya?
Alif? Kamu Alif anak ibu? Iya, Bu. Ya, Alif anak ibu. Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa ketemu lagi, Bu. Alif kangen banget sama ibu. Enggak. Alif. Alif. Kamu anak ibu. Ibu, jangan. Ibu gak pantas. Ibu gak pantas. Puluhan tahun ibu sudah meninggalkan kamu di saat kamu masih memerlukan ibu. Enggak, Bu. Keadaan yang misahin kita. Sekarang alhamdulillah kita dipertemukan lagi sama Allah. Maafin ibu. Maafin ibu ya, Nak. Ibu gak salah, Bu. Alif udah ikhlas. Tiap hari Alif berdoa ya Allah supaya bisa dipertemuan sama ibu. Alhamdulillah. Sekarang Alif bisa lihat ibu lagi. Alhamdulillah. Ini saatnya kita pulang ke rumah, Bu. Makasih, Bu Darsi. Maafin Alif. Maafin ibu. Ibu nggak bisa pulang. Kenapa ibu masih capek? Gak apa-apa kalau ibu masih capek bisa istirahat dulu. Alif tunggu. Kenapa ibu bawa pulang sama Alif? Alif kangen sama ibu. Proses kasus perceraian jangan lama-lama. Pak Yan gak usah khawatir. Pak Yan kan tahu saya itu kalau kerja cepat. Cuman masalahnya Pak Yan, mediator kita itu si Alif. Saya nggak tahu kenapa Alif itu makin kesini makin aneh. Sedikit-sedikit mediasinya ditunda. Dan alasannya juga nggak jelas. Cuman alasan pribadinya Alif. Oh iya? Iya. Kalau menurut saya, lama-lama Alif itu makin nggak profesional Pak Yan. Kan masih ada waktu 2 minggu untuk proses mediasi. Tasya, kan kamu tahu sendiri, time is money. Makin cepat proses ini, makin bagus buat kantor kita. Iya, cepat itu bukan berarti buru-buru kan? Terus kans untuk menang gimana? Kemarin Alex sudah buktiin ke Andre. Kalau Andre nggak bisa bedain antara Dina dan Dini. Dan itu bisa dijadikan bukti bahwa memang sulit untuk bedain antara Dini iparnya atau Dina istrinya. Dan itu bisa dijadikan Alex poin untuk tidak menceraikan istrinya. Terlalu polos kamu Tasya. Itu cuma akal-akalan Alif doang. Nggak mungkin lah. Apa yang nggak mungkin? Andre lihat sendiri kok. Mas Alif aja nggak bisa bedain antara Dina dan Dini. Ya kan, Andre? Ibu kenapa nggak mau ikut pulang sama Alif? Apa karena Babe? Ima, Alif itu udah susah payah lo nyariin kamu. Masa kamu gak kasihan sama dia? Bukan aku gak kasihan, Ci. Tapi ibu belum bisa menceritakan semuanya sama kamu, Liv. Bu, apapun masalahnya, Alif yakin banget kok. Bapak udah bisa ngelupain semuanya, Bu. Gak segampang itu, Liv.
Karena semuanya itu yang menjadi penghalang Babe sama Ibu sampai puluhan tahun berpisah. Dan Babe nggak akan pernah lupa masalah itu. Terus Alif harus gimana? Alif bisa apa agar ibu mau pulang? Kasih Ibu waktu ya nak ya untuk berpikir. Ya. Ya udah. Kalau emang itu mau ibu, Alif nggak bisa apa-apa lagi. Ibu pikirin aja dulu yang terbaik. Kalau gitu Alif pamit tuh. Nanti Alif kesini lagi. Mari Bu Darsi. Terima kasih banyak Bu Darsi. Tolong jaga ibu saya. Iya, Liv, sama-sama. Kamu nggak usah khawatir ya. Bu, Alif pamit dulu. Ibu jangan tinggalin Alif lagi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nay, katanya mau mandi. Kan mau beli buah-buahan kan buat catering. Masalahnya Teh Kak Ros masih di dalam, Bu. Masih mandi. Ibu pikir udah selesai mandinya. Ketuk aja tuh. Udah ketemu. Iya juga sih nggak enak ya. Nanti takutnya kita nggak menghormati tamu ya. Ganti lagu. Kayaknya sambung lagi deh, Bu. Ya udah tuh kalau gitu kamu beli buahnya sekarang aja. Mandinya ntar abis beli buah ya. Suaranya bagus, Ros. Nyanyinya satu, iya nyanyi satu albumnya. Dua tambah kan? Iya nggak apa. Assalamualaikum. Mau kemana ya? Mau ke pasar beli buah buat catering. Oh gitu. Iya ya. Mas Alif, gimana udah ketemu sama ibunya? Udah, Nay, alhamdulillah. Ibu udah pulang dari Arab. Pasti Mas Alif seneng ya bisa ngumpul sama ibu, sama Pak Haji. Alhamdulillah, kalau kita bersyukur terus, Allah pasti akan kasih jalan keluar, Nay. Nay juga jangan lupa bersyukur terus, walaupun cuma hidup sama ibu berdua. Tapi kan ya, kita harus bersyukur. Pasti. Tapi nanti sekarang tinggalnya nggak berdua doang, udah bertiga. Hah?
Bertiga? Sama siapa? Kak Ros. Loh, Kak Ros masih di rumah? Bukan udah pulang? Belum, dia belum pulang. Mas Alif, punten ini mah ya. Mau nanya Mas Alif kan di kantornya kerjaannya mendamaikan pasangan yang bermasalah bukan? Iya, kira-kira gitu sih, Nek. Kenapa? Maksudnya itu Maksudnya Nay mau minta tolong Mas Alif damain Kak Ros sama Bang Udin. Iya, bisa aja sih. Ini deh, insya Allah nanti kalau ibu udah pulang, Mas Alif cuma ngomong deh sama Kak Ros sama Bang Udin. Bisa. Makasih ya Mas Alif sebelumnya. Ya udah, Mas Alif pulang dulu deh. Iya, hati-hati ya. Ayo juga hati-hati, Nay. Assalamualaikum. Berhasil. Hooray! Akhirnya Nur dapat juga nih tempat klinik kecantikan yang bisa dipercaya. Fix, Nur mau sedot lemak. Tekad Nur tuh udah cilok banget. Kok cilok? Ya maksudnya bulat gitu. Ya masa Nur bilang tekad Nur kayak Bener. Nur, Dedek Gemoy. Nggak mau nyoba mikir-mikir dulu. Enggak. Sedot lemak itu mahal loh. Udah tahu. Emang Mbak Nur punya tabungan? Ada? Cukup. Kalau tabungan Nur ditambah sama tabungan Mas Kentos sama Bang Wildan. Ayo cepet. Gimana? Mbak Nur. Dedek Gemoy. Biji bunga matahariku. Nggak pengen nyoba cara lain aja? Ya seperti senam. Senam itu bagus loh. Mau nyobain senam itu nggak? Zumba. Kalau nggak aerobik. Puasa Daud? Nggak mau. Kelamaan. Nur pengen yang instan, biar cepet langsing. Kalian nggak support? Lu support dong. Oh, yang penting kan langsing. Yaudah, kalau gitu sekarang yuk Mas Kentos. Temenin Nur yuk ke klinik kecantikan. Nur mau ngecek harganya. Nur, tapi sayangnya ini Mas Kentos lagi banyak tugas ini. Kayaknya kali ini belum bisa nganterin. Nggak bisa nganterin? Iya. Mas Wildan, masih mau kan nganterin kelinci madu? Dengan segala kemampuan Wildan, Mbak Nur. Wildan siap. Nggak usah. Kentos bisa. Bisa. Bener. Buat Mbak Nur apa sih yang nggak bisa? Mana coba hidungnya? Tapi Kentos mau rapiin laporan dulu. Kalau udah beres nanti Kentos jemput. Langsung kita berangkat. Janji? Ya? Janji dong. Makasih Mas Kentos. Mana hidung manisnya? Mata genitnya mana? Pengen. Kalian ngapain masih di sini? Sana. Oh, jauhan sana lu. Ganggu aja. Doyan lalapan. Kentos rapin laporan dulu ya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji Mali, calon suami Celilis yang kegantengannya sudah teruji seantero planet Bumi dan planet Pluto. Pantat gua kagak nyaut. Pak Haji. Maaf ya, lagi nggak ada bener-bener. Perek banget lagi ya hari ini mah. Kagak ada waalaikumsalam tadi. Ya udah itu mah mulut gua. Lu mau paling apa lagi kalau bukan iya. Lah kagak ada nih Pak Hajinya, kok bilang nggak ada? Iya guanya mah ada, tapi ininya yang kagak ada hari ini belum keluar duit. Tenang Pak Haji ya. Duduk. Tenang, itu mah bisa dirapel ya, bisa dipur ya nggak? Pak Haji, kedatangan Ijon kemari justru mau nanya, Pak Haji kenapa nggak pernah lagi tuh nongkrong di warung Cek Lilis, calon istrinya? Pokoknya gue jawab sekarang, mulai hari ini udah nggak mau lagi ngelihat mukanya si Lilis. Pak Haji, karena Pak Haji jarang nongkrong di warung Cek Lilis. Tuh, Oding makin menjadi-jadi. Hah? Setiap hari ini nongkrong di warung Cek Lilis.
lu ngomong bener nih? Bener Pak Haji. Si Oding sering di warung Cililis? Iya. Ngomong apa aja sama si Lilis? Gini Pak Haji, ya. Karena Pak Haji jarang nongkrong di warung Cililis, si Oding makin rapat, nempel. Udah kayak cicak di tembok, tau gak? Makanya Pak Haji harus semangat. Pak Haji Mali, I love you so much. Pak Haji Mali tetap semangat. Semangat deketin Cililis. Ini nggak bisa didiemin nih kalau begini caranya nih. Apalagi Pak Haji, si Oding sama Kak Ros itu lagi berantem. Laki sama bini? Laki bini. Nah sekarang Kak Ros tinggal di warung Cililis. Hah? Jadi demikian? Demikian adanya. Coba bayangin, kalau sampai Kak Ros cerai sama si Oding leluasa mendekati Cililis, kagak ada halangan. Biar dia makan semua, dia ilah. Ngomong yang lain belum habis. Ini lagi Pak Haji. Belum dibayar. Hah? Belum ngutang di warung. Ijon dapat apa? Baik lu. Mau. Manis banget Jon. Makan. Sehat bener makan ini. Tuh, udah nggak? Bener Pak Haji. Nora udik banget lo. Bang Wildan. Bang Wildan mau kemana? Wildan mau pulang, Mbak Nur. Kok pulang? Emang Bang Wildan nggak mau ya nganterin Nur ke klinik kecantikan? Mbak Nur bergurau. Kan tadi yang mau nganterin Mas Kentos. Wah, laki-laki itu nggak cekatan, lelet. Beda sama Bang Wildan. Mau? Siap Mbak Nur. Wildan akan mengantar Mbak Nur keliling dunia sekalipun. I trust you. Iya. Nur ambil tas dulu ya. Iya Mbak Nur. Wildan akan setia menunggu. Cintaku padamu tak akan pudar. Kayak baju kena belau pudar. Wow, lagi sedih nih. Seneng. Seneng ngapain? Tumben. Saya mau nganterin Mbak Nur ke klinik kecantikan. Hah? Kamu nganterin dia? Iya. Hei, ngaca. Emang kamu punya uang apa nganterin dia ke klinik? Akhlaknya. Orang cuma nganterin doang pakai uang. Loh, nggak kenal Mbak Nur. Lagian tadi tuh dia nungguin Mas Kentos. Lama banget itu nungguinnya, lelet. Hei, bukannya gitu ya. Aku tuh pengen banget nganterin. Tapi tugasku tuh banyak. Aku harus selesai laporan. Lah kalau nggak selesai, Mbak Nat marah gimana? Ayo. Ya sudah, sekarang rezeki saya. Jangan gitu dong. Enak. Isi dong. Wow. Yuk. Iya, Mbak Nur, sebelumnya Wildan ingin bertanya, apakah Wildan hanya sekedar mengantar Mbak Nur kan? Iya, harusnya sih iya. Tapi dompet tuh ketinggalan. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Yuk. Aduh. Ada-ada aja kalau lagi kayak gini. Motor Wildan kembali lagi mogok, Mbak Nur. Masa? Kemarin gara-gara spionnya miring nih. Ini udah bener. Tuh. Oh, ini palanya kali kendor nih. Aduh. Oh. Kayaknya nggak bisa deh, Mbak Nur. Nggak bisa ya? Ya ampun. Duh, ada. Iya, kok bisa ya loh? Kok nyala ya kalau aku pegang ya? Tuh. Kok bisa ya? Loh. Oh. Ah. Ya, mungkin mati suri kali tadi. Mati suri ya? Emang dasar ya, udah gak ganteng, kere, terus mau mendapatkan pujaan hati seperti aku. Mimpi. Misi. Nur, baby gemoy. Tadi mati motornya. Udah nyala. Nanti kalau mati kasih kabar ya. Emang mau ngapain? Dikubur bareng. Syukur. Nur. 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 Nur.
Dulu. Waduh. Aduh, ini ngapain toh ya? Pakai acara mati kayak gini? Malu-maluin aja. Sebentar ya. Ayo. Kamu tuh ngapain pakai ngemogoknya sekarang? Kok nanti sampai tujuan dulu dong baru mati? Aduh. Gimana Mas, bisa nyala lagi nggak? Gimana ya? Kalau dari pengalaman Kentos sih kayaknya nggak bisa. Baby Gemoy, boleh nggak ke tempat itu nanti-nanti aja? Emang kenapa? Emang mau nungguin apa? Ya nunggu Kentos punya kerja sampingan. Bukannya apa? Kalau untuk nyenengin kamu, Mas Kentos pasti akan melakukan apapun. Kentos tuh harus nyari pekerjaan yang banyak supaya bisa nyenengin kamu. Itu dia. Kamu harus sabar. Baby Gemoy. Mana dia? Baby Gemoy. Aduh. Baby Gemoy. Mau ditinggal gimana? Kentos gimana ini? Waduh, aduh. Baby Gemoy. Aduh, gimana ini? Kalau ada bini begini makan nih, seadanya aja. Kayak ayam jadinya gue makan. Kayak mau pacar pakai apa sih? Alif pengen ngomong. Saya nggak ngomong, makanya udah ngomong aja, ngomong apaan? Kalau ngomong soal si Natasha boleh, tapi soal mau, nggak mau gue. Bapak dengerin dulu dong. Mau ngomong apa emangnya lu? Be, kalau nih seumpamanya nih Be, ibu udah mau diajak ke rumah bagaimana? Berapa kali gue ngomong sih? Gue nggak mau lagi disebut soal mak lu. Terserah kalau mak lu, tapi gue mah nggak mau. Pas gue masuk ah. Bapak dengerin dulu. Udah gue udah dengerin omongan lu. Minggir. Ya udah masuk. Gimana sih ya? Elunya jangan di pintu. Orang aja di tembok tadi. Babe yang geser. Awas ngomongin malu lagi lu. Hajar lu. Ini pintu dikunci bagaimana sih, Dep? Kayak pakai tangan, jangan pakai emosi. Tuh. Awas ngomongin soal malu. Gua hajar. Aduh, Arif, datang. Salah, marinya salah. Arif. Aduh. Be, dengerin Alif dulu ke Be. Arif, lu denger gua ngomong? Jangan ganggu gua mau istirahat. Ngerti kagak? Si Babe mah. Dengerin dulu bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Lilis. Iya, maaf. Ada perlu sama saya atau sama si Babe? Enggak, dua-duanya. Ibu cuma mau tanya, Ibu Halimah udah ada? Si Ibu masih di rumah temennya. Nanti kalau udah pulang ke rumah, Alif kabarin ya. Iya. Bener ya, kasih tahu ya. Karena Ibu kangen sama ibunya Alif. Iya Bu, insya Allah nanti Alif kasih tahu. Kalau begitu nih kuenya buat Alif sama Pak Haji aja ya. Oh, udah ini Bu. Aduh, makasih banyak Bu Lilis. Iya, kalau begitu saya permisi. Iya, makasih banyak Bu Lilis. Waalaikumsalam. Si Ibu emang temennya banyak deh. Apa-apa bawain makanan. Be, keluar Be. Apaan tuh? Kue dari Bu Lilis. Terus dia ngomong apa? Dia nanyain gua nggak? Kagak. Bohong nanyain nih. Kayak udah waktu dia ngasih kue, dia bilang bagaimana katanya? Dia nanyain Ibu, katanya Bu Halimah ada nggak? Wah, kuenya enak banget nih. Enak banget dibawa ke dalam.